Baik, hari ini kita akan mempraktekkan cara menyeting internet atau konfigurasi internet menggunakan mikrotik ya. Langkah-langkahnya ada seperti di layar ya. Ada kurang lebih 7 langkah, ini hanya tahap pertama. Nanti di UKK kalian itu ada beberapa lebih dari ini, tapi ini tahap pertama dulu. Tahap selanjutnya nanti di video selanjutnya ya, biar nggak terlalu panjang. Baik, langkah pertama itu adalah reset mikrotik. Cara mereset mikrotik kemarin dulu sudah Bapak pernah ajarkan ke kalian. Caranya ada dua, hard reset dan soft reset. Hard reset itu menggunakan tombol reset di mikrotik ya, kita tekan tombolnya beberapa saat sampai muncul kedap-kedip ya. Kalau yang soft reset itu kita menggunakan aplikasi Winbox-nya, langsung di Winbox. Kita coba buka. Nah, ini kita buka aplikasi Winbox. Tolong nanti diturunkan biar enggak mengganggu. Nah, pada layar ini semuanya ini, di sini kan ada kolom MAC address, ya, kolom IP address, identity, dan lain-lain. Ya, ini yang perlu kalian perhatikan ketika membuka Winbox. Kalau seperti ini, IP address-nya coba sebutkan berapa? Masih 0, 0, 0. Identity-nya ada, namanya apa? WiFi. WiFi, ini identitinya WiFi. Padahal kalau mikrotik itu belum disetting apa-apa, identitinya ini adalah mikrotik. Ya, tertulis mikrotik. Tampil di sini muncul tulisannya mikrotik kalau belum di setting. Tapi kalau yang ini identitinya tulisannya WiFi, berarti sudah tersetting. Supaya loginnya tercatat ya. Nah, ini ada login di sini. Kita coba apakah bisa menggunakan admin tanpa password. Kita coba karena di sini Bapak curiga sudah di setting. Setiap connect selalu perhatikan connect to ini harus sama dengan MAC address. Selama IP address-nya masih 0. Tapi kalau IP address-nya sudah terisi, boleh kita connect to-nya menggunakan IP address. Paham ya? Supaya tidak terulang-ulang. Karena sering tidak diperhatikan oleh siswa. Ketika connect, Pak, kenapa tidak bisa connect? Karena dia tidak teliti, tidak mengklik ini. MAC address-nya tidak diklik. Angkanya tidak sama dengan yang antara atas dan bawah sini. Kita coba, bismillah. Nah, berarti apa yang terjadi? Ada tulisan error wrong username or password. Berarti username-nya atau login-nya tidak menggunakan yang ini lagi, atau mungkin sudah pakai password. Sementara Bapak tidak tahu. Karena ini kan Bapak tadi asal ambil aja. Tidak tahu. Sama kayak nanti kalian waktu praktek, kumpulkan di depan setelah praktek. Pas saat ujian, apakah kalian mengambil yang sudah pernah kalian setting kan? Tidak tahu. Asal random aja ngambilnya. Ya Pak, asal random, asal ambil, berarti bisa saja tak ambil bakas settingan ampun kawan. Kalau ambil ampun kawan, bisa aja ini pakai password kah segala. Nah, kalau begini, apa yang harus kita lakukan? Berarti hard reset. Baik. Kita cari
jarum. Oh ini nggak pakai jarum. Bapak rasa untuk hard reset ini tidak mudah, tidak susah ya. Apalagi kalau yang ini tinggal kita tekan. Tapi kalau yang kebetulan dapat yang tipenya bukan yang ini, ya itu harus menggunakan kayak bisa pulpen atau jarum pentol. Jarum pentul, pentul ke pentol. Nah ini kita pas, kita tekan begini ya, tekan, baru kita hubungkan powernya. Kurang pas. Sampai kedap-kedip berhenti nanti. Nah ini ada kedap-kedip. Sampai berhenti. Oke, sudah. Berarti sudah terreset. Mudah-mudahan. Kita coba lihat lagi. Di sini menunya berarti harus kita refresh ya. Refresh. Kalau identitinya berubah ke mikrotik, berarti sudah berhasil kita reset. Dia masih booting ya, menghidupkan kembali perangkatnya. Tunggu beberapa saat, jangan panik saat begini karena memang agak lama. Nah, terlihat kan? Identitinya menjadi mikrotik, berarti sudah reset. Berarti loginnya menggunakan admin ya. Gunakan admin. Pakai password apa tidak? Tidak. Oke. Connect. Nah. Sudah. Oke. Tidak. Berarti alhamdulillah bisa masuk ke menunya. Menu mikrotik. Langkah selanjutnya setelah ini terreset, kita lihat nih interface dulu. Nah, alhamdulillahnya ada warna merah. Maksudnya itu kenapa Bapak bilang alhamdulillah? Berarti di sini perlu kita reset ulang. Kalau kalian melihat tampilan seperti ini, ya, ada breed, ya, ada merah nih, managed by Capman. Kalau melihat seperti ini, kalian jangan langsung setting. Jangan langsung konfigurasi. Pasti tidak bisa sesuai harapan. Karena sudah tadi waktu mereset, dia mengisi settingan secara default. Dulu pernah Bapak singgung apa itu default. Default itu adalah settingan bawaan dari pabrik. Ini sudah tersetting. Ya, berarti kita reset ulang, ya, reset ulang dengan cara apa? Menu sistem, reset configuration. Nah, baru kita centang yang mana? No default. Tadi ya, waktunya mereset, ini tidak ada dicentang begini. Waktu kita mereset secara hard reset, sehingga waktu dihidupinya dia isi lagi settingan pabrik. Nah, kalau kita centang ini no default ini configuration, berarti kita reset tanpa ada settingan apapun, kosongan. Ya, itu yang harus kalian pahami. Ingat ya, kalau nanti melihat waktu hanya mereset, lihat dulu interface-nya ini. Kalau ada ini tulisannya breed, kemudian ada warna merah, berarti harus di reset ulang. Oke. Kita lakukan reset lagi, berarti ada 2 kali reset nih ya. Tunggu beberapa saat sampai terclose sendiri.
Nah, dia kan terclose sendiri kan? Ini kita cancel supaya muncul di sini. Kemudian kita refresh. Sama seperti tadi, kita tunggu beberapa saat. Nah, muncul ya. Sama. Masih seperti tadi, loginnya menggunakan admin, connect. Nah, kan interface-nya sudah tidak ada lagi merahnya. Ya, tidak ada merahnya, kemudian breadth-nya tadi juga tidak ada. Berarti ini sudah bisa kita setting. Ya, kita mulai setting. Setting yang pertama itu adalah perlu kita membuat user untuk login ke Mikrotik dan identitinya. Ya, supaya apa? Supaya memudahkan kita nanti pada saat login. Membuat apa? User. Bikin user di mana? Di sistem. Ada menu user di sini. Ya, ada menu user sini. Kita klik, kita tambahkan. Misalnya usernya TKJ. Misalnya ya. Di sini grupnya kita pilih yang full. Supaya kita bebas ngapa-ngapain gitu loh. Karena kalau level yang ini, read dan write ini, kita tidak bebas. Pilih yang full, selalu ingatkan yang full ya. Kemudian isi passwordnya. Kita yang mudah saja passwordnya untuk sementara, karena ini latihan 1, 2, 3, 4 misalnya. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya password yang ini tidak disarankan, karena gampang dijebol orang. Tapi karena ini hanya Bapak contohkan untuk latihan, Bapak yang simple aja. Biasanya Bapak bikin password itu sesusah mungkin. Sehingga Bapak pun nggak ingat apa itu password. Iya. Asal aja tulis tik sudah. Tapi Bapak simpan di dalam catatan. Ini password ini password ini. Ya, kita oke. Nah, berarti sini ada 2 user ya. Ada 2 user, admin dan TKJ. Yang adminnya harus kita hapus. Ya, kita coba exit tes ya. Buka lagi Winbox. Ya, tadi usernya adalah TKJ, huruf kecil semua, passwordnya 1, 2, 3, 4. Connect. Nah, bisa kan? Kalau tadi adminnya tadi user admin tadi tidak dihapus, apa yang terjadi? Kalau user admin tidak kita hapus, apa yang terjadi? Ada 2 user yang bisa login di situ menggunakan TKJ dan admin. Artinya orang yang umum masih bisa login. Ngapain kita bikin user lagi kalau masih bisa dibobol orang? Ya kan tujuannya user ini supaya lebih aman. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat apa tadi selain user? Identity. Identitinya misalnya TKJ nomor absen, misalnya nomor absen Bapak misalnya 37 misalnya. Oke. Kita coba lihat, exit lagi ya, login. Nah, identitinya sudah berubah menjadi TKJ 37. Tujuannya apa sih buat identity ini? Tujuannya untuk apa? Memudahkan kita mengenal mikrotik kita yang mana. Nanti kalian coba ya, nanti kalian praktek. Kalau sudah semuanya terkoneksi ya, sudah mulai terkoneksi, sini akan muncul banyak ya. Apakah kalian tahu yang mana punya kalian? Kalau kalian identitinya tidak dirubah, tidak kalian namai dengan
nama kalian ataupun ciri khas kalian. Dalam hal ini kita seragamkan nomor urut absen. Ya, supaya nyaman dengan nama urut absen. Misalnya di sini TKJ 37 misalnya. Kalian mungkin ada 31, berapa ya gitu ya. Nah, jadi nyaman melihat kalau umpamanya banyak di sini, oh berarti ampunku adalah nomor yang ini. Karena sering terjadi salah kamar. Si A menyeting yang punya mikrotik yang si B. Si B lagi asik-asik terclose. Setting ini kenapa berubah Pak? Ampun ulun, maka tadi sudah ulun setting. Ternyata si A lagi begawian juga. Salah kamar. Karena dia salah masuk ke mikrotik orang. Nah, ini jangan sampai terjadi pada saat ujian. Kalau saat ujian terjadi seperti ini, kalian tentunya rugi. Ruginya apa? Waktu terbuang. Sementara kita kan sehari itu sangat apa yuk? Waktu adalah uang seolah-olah seperti itu. Kalau saat ini kita bisa santai-santai gitu, bisa rebahan segala macam. Pas saat ujian nggak bisa lagi. Bepandir lagi kan tapi kawan lagi. Tujuan kok. Oke ya. Langkah selanjutnya adalah apa yuk? Membikin atau setting DHCP klien. Bagaimana caranya? Caranya adalah sumber internet, kabel sumber internet yang berada yang dari switch itu ya kita ambil nih, ini Bapak contoh nih yang tadi. Kita colokkan ke mana? Ether 1 ya. Ether 1. Jangan sampai salah. Di mana Ether 1 posisinya? Dilihat aja tuh ada tulisannya internet di mikrotik tuh. Nah. Kemudian kita setting bagaimana cara menyeting DHCP klien. Masuk ke menu IP DHCP klien. Kemudian kita tambah. Kemudian pilih Ether 1 ya. Kemudian oke. Ya. Maka kalau terlihat di sini muncul IP address-nya, kemudian yes seperti ini, kemudian statusnya bound, artinya berhasil kita bikin DHCP klien. Oke, kita close. Ini kita close biar kada bingung. Langkah selanjutnya apa? Sini. Konfigurasi bridge. Ya, bridge untuk Ether 2 sampai 4. Kenapa tidak mulai 1? Karena sudah dipakai oleh DHCP klien tadi. Yang belum terpakai adalah nomor 2, 3, dan 4. Kalau yang mikrotiknya tipe yang model begini, karena ada 4 Ether di situ. Tapi kalau yang model yang lain ada sampai 5. Berarti 2 sampai 5 yang kita bikin. Bridge-nya, port-nya, ya. Oke, bagaimana caranya? Kita tekan menu bridge sini, bridge. Kita tambah bridge sini. Kita bikin bridge misalnya bridge UKK misalnya. Boleh kita namakan apa saja, apa yang kira-kira unik gitu menurut kita. Di sini Bapak contohkan bridge UKK misalnya. Boleh bridge selang, terserah kalian. Ini hanya nama saja. Ya. Kemudian kita oke. Kemudian langkah selanjutnya kita harus tentukan portnya yang mana saja. Berarti kita masuk ke menu port sini, tab port, kita tambahkan. Kemudian apa yang kita tambahkan tadi adalah Ether, mulai Ether 2. Ya, bridge-nya ini, bridge 1 UKK, Ether-nya Ether 2, kemudian kita oke. Tambah lagi ya, sampai ke 4. Nah, ini biasa seperti ini, ya. Jangan bingung, nggak apa-apa, kita connect lagi.
Kemudian selanjutnya adalah kita tambahkan lagi ether 3, betul, ether 3. Kemudian kita oke. Kemudian satu lagi adalah ether 4. Oke. Dua, 3, dan 4. Ya, betul ya. 2, 3, 4. Sudah kita bikin. Terus langkah selanjutnya adalah setting IP address. Bagaimana caranya? Masuk ke menu IP, kemudian pilih address. Kita tambahkan, misalnya IP-nya 192.168 titik nomor absen. Misalnya tadi nomor absennya 37 titik 1, kemudian prefix ya 24, standarnya 24. Interface-nya yang mana? Interface-nya tentu saja adalah bridge ini. Jangan salah pilih. Harus kita pilih bridge UKK interface. Di sini kadang salah. Mengulah address-nya sudah, tapi interface-nya tidak dipilih. Ya, ingat bridge UKK. Dalam kasus ini Bapak pilih bridge UKK. Oke, ya. Sudah. Cukup satu aja IP address yang kita bikin. Karena sudah kita bridge. Bridge itu IP-nya nanti sama. Nyambung, saling menyambung. Bridge itu apa sih? Jembatan kan? Artinya fungsi jembatan apa? Menyambung daerah satu dengan daerah yang lain. Biasanya umumnya jembatan ini di bawahnya adalah bisa sungai ataupun jalan, mungkin ya bisa sungai. Pokoknya untuk memudahkan orang sini bisa berkunjung ke sini. Kalau tidak ada jembatan, maka tidak bisa menyeberang. Nah, ini sama seperti bridge ini. Kemudian IP address sudah, kemudian setting DHCP server. Di mana lagi menunya? IP DHCP server sini. Kemudian apakah tambah atau yang lain? DHCP setup. Ya. Yang mana interface-nya? Bridge UKK. Bridge UKK yang kita pilih. Jangan sampai salah. Bridge-nya. Kemudian next. Ya. Kemudian ini IP-nya mulai ini networknya. Kemudian ini terus networknya ini ya. Nah, ini artinya IP akan diberikan mulai dari 192.168.37.2 sampai berakhir di sini 254. Cukup banyak, 250-an IP yang akan diberikan. Artinya logikanya 250 orang akan bisa connect di mikrotik kalian secara logika, karena dia bisa memberikan IP sebanyak itu 250-an. Next. Oke. Nah, setelah ini, apalagi langkahnya? Langkah selanjutnya adalah bikin setting atau firewall. Tujuannya supaya bisa internet. Ya, bisa internet. IP firewall. Nih, firewall. Masuk ke menu NAT. Jangan lupa nih. Tab NAT-nya kita tambah ya, chain-nya
SCR NAT, SRC NAT, kemudian out interface-nya adalah Ether 1. Jangan lupa nih, out interface adalah Ether 1. Kemudian action-nya masquerade. Oke. Kita tes di sini new terminal. Apakah sudah bisa terhubung ke Google? Coba kita ketik 8.8.8.8 ping ya. Kelupaan. Ping spasi 888. Nah, berarti bisa terhubung tuh kalau sudah ada tampilan size begini, ada 56, detailnya sekian sekian sekian. Berarti sudah terhubung ke internet. Namun, ini sudah otomatis nih. Di layar kalian tidak terlihat di bagian ini atas kan. Tuh ada internetnya ya. Tuh. Nah, tuh ada internetnya, sudah terhubung kan? Di pojok bawah kanan ya. Tadi langsung dia. Terkadang yang ini belum terkoneksi, walaupun ini sudah jalan, ini belum muncul logo seperti ini. Terkadang. Bagaimana caranya supaya ini muncul? Kita tinggal cabut aja kabelnya, pasang kembali. Itu cara yang paling cepat. Ya. Kemudian akan muncul di sebelah sini warna biru, pilihannya yes dan no. Kita pilih yes. Ya. Kita cek nih IP address-nya berapa ya dia peroleh. Apakah sesuai dengan yang kita setting tadi? Lihat detail. Nah, IP address-nya di sini adalah nih IP address-nya nih. IP address yang mana IP address? Nih IP address-nya nih. 192.168.37.254. Dia berikan IP ke komputer Bapak ini ini angkanya. Biasanya dia ambil dari angka paling belakang. Ya, 254 tuh. Sama dengan apa yang kita setting tadi. Berarti sudah benar apa yang kita setting ini. Nah, ini adalah tadi adalah langkah pertama dalam menyeting mikrotik. Ya. Tahap pertama menyeting mikrotik. Tahap kedua nanti kita akan bikin hotspotnya di video selanjutnya. Ya, untuk hari ini kita belajar sampai ini dulu dihafal. Besok insya Allah kita lanjut ke hotspot. Hotspot juga tinggal sedikit aja. Hotspot itu adalah tampilan waktu kita login. Kalau kita connect ke internet, biasanya connect ke WiFi. Nih ya, misalnya nih Bapak putuskan, ini Bapak copot nih. Nah, ini kan kita connect ke WiFi, nih WiFi begini. Misalnya ini ya, misalnya Samsung nih. Connect, setelah connect sudah tidak ada tampilan apa-apa. Karena tidak ada hotspotnya di sini. Kalau pakai hotspot itu akan tampilan ada masuk lagi user. User kita masukkan username apa, passwordnya apa. Tujuannya itu adalah untuk memanajemen bandwidth. Kelebihannya bisa manajemen bandwidth. Artinya si A memiliki hak akses cuma berapa Mbps. Misalnya 1 Mbps saja, misalnya si Rizky misalnya. Waktu login hanya bisa mengakses internet kecepatannya cuma 1 MB. Kalau 1 MB ini pada kawa mungkin Anda main game online kali benar. Jadi hanya kawa membuka WA, Instagram, segala macam, tapi tidak untuk main game terkawai. Karena dibatasi
hak aksesnya. Nah, ini nanti kita pelajari di besok. Bagaimana caranya? Karena ujiannya sampai di situ. Membuat user, membatasi hak akses usernya berapa-berapa. User yang akan kita bikin itu ada 5 nanti. Contoh saja 5. Tidak banyak, 5 aja. Paham ya? Berarti hari ini kalian lakukan apa yang sudah Bapak praktekkan hari ini. Tinggal kalian lihat videonya ini.